Pada awalnya malah mendapatkan respon nggak yang langsung positif ya? Enggak. Banyak banget nih bikin roti teh mahal, apa bikin kue teh apa mahal gitu ya. Tapi ya saya cuma ngomong cobain dulu. Nanti kalau enak bakal kembali gitu. Balik lagi ke sana. Saya sering sekali zaman dulu saya udah buang bahan banyak banget itu buat bikin cake bisa bagus, terus bikin makaron. Saya riset makaron itu sampai 3 tahun. 3 tahun itu riset makaron ya? Riset makaron. Jadi bikin kan saya nggak punya skill teknik baking ya. Jadi harus ngeriset itu bener-bener sampai 3 tahun ketemu bagaimana cara buat makaron yang bagus dan enak. Nggak mau berjuang ya. Oke. Yang kedua mungkin satu, kalau pertama kali kan saya kan training dulu ya, training dulu. Nah, sudah ketika training aja dia dikasih capek sedikit atau kasih sesuatu yang tricky atau apa, dia menyerah. Anak-anak zaman sekarang ya. Di masa training aja berarti rata-rata udah pada mulai menyerah. Yes, betul. Yang bertahan ya cuma satu yang benar-benar memang mau bekerja, yang benar-benar cari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast suaragarut.id. Walaupun udah hari Senin ya, kayaknya baru kemarin kita hari Jumat, sekarang udah hari Senin lagi. Kita harus semangat lagi walaupun malas-malasan ya. Hari yang paling dihindari selain ketemu kamu adalah hari Senin. Tapi gak apa-apa hari Senin kalau kita gak kerja ya, susah cari duit. Karena hari juga kita sudah mendatangkan narasumber di bidang bisnis, tapi bisnis yang manis-manis. Dan hari ini pun studio Suara Garut langsung manis gitu ya vibes-nya, karena kita hari ini sudah bersama Elma Petisserie dan Kak Elma. Tepuk tangan deh Elma Petisserie. Halo. Aku Elma dari tukang masaknya produk Elma Petisserie. Elma. Yes. Betul. Elma dengan Elma ya. Jadi namanya udah ketahuan, Elma. 3 kali ya. Elma Petisserie yang punyanya juga Elma. Yes. Berarti secara tidak langsung nama si Elma Petisserie ini langsung diambil dari nama teteh sendiri ya? Ya betul. Betul. Kenapa memilih Elma Petisserie dengan, biasanya kan orang memikirkan nama tuh lebih rumit ya, ingin ada artinya, misalkan ya Georgios Petisserie misalkan ya, atau segala macam. Tapi ini kenapa memilih nama teteh sendiri untuk akhirnya digunakan di bisnis ini? Ya, awalnya kan memang saya cita-citanya pengen jadi pastry chef, tapi nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Nah, terus ya udah, terus pengen bikin toko roti, ya udah namanya simpel aja sih, Elma Petisserie sih. Elma Petisserie. Ya, betul. Emang apakah dari, kita tarik sedikit background ke belakangnya, apakah memang dari tetehnya sendiri dari kecil kah, atau mungkin suka baking? Itu sebenarnya dari kapan sih? Kalau sukanya sih dari dari yang mungkin kecil gitu, suka lihat oma ya, mungkin nenek saya yang masak, bikin baking, bikin roti, kayaknya seru banget ya gitu. Itu tuh oma tuh suka masak, apakah karena memang oma punya toko kue juga, atau emang suka bikin aja? Enggak, suka bikin aja sih sebenarnya sih dari situ. Terus lama-lama ya saya sendiri suka jajan. Saya suka jajan karena dulu saya kuliah di suatu universitas swasta di Bandung. Kan kalau di Bandung itu kan makanannya kan lucu-lucu ya, unik-unik ya. Banyak ya, benar-benar banyak banget. Jadi kita nyoba ini. Tuh, kok enak ya? Aduh, wah kayaknya kalau bikin sendiri oke nih kayaknya nih. Nah, ya udah dari situ aku jadi terjun ke dunia perbakingan. Jadi langsung terjun ke sana. Awalnya lihat oma dulu, suka jajan juga. Tapi dari keluarga tuh tidak ada ya yang menurunkan bisnis. Gak ada. Malah nggak ada. Apakah ada yang pebisnis juga? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi memang dari oma dulu yang suka bikin di rumah ya. Betul. Nah dari situ ya udah, karena suka jajan, suka ngicip-ngicip yang aneh-aneh. Ya udah, jadi aku pengen banget nih bikin ini seperti ini nih, kayak gitu. Pada awalnya. Malah sekolah dulu di Bandung aku dulu sekolah teknik. Sekolah teknik ya, malah ya. Jauh sekali ya teknik. Jauh. Teknik baking. Teknik membuat. Enggak malah ya. Enggak. Aku dulu sekolah teknik dulu. Tapi kenapa dulu memilih sekolahnya ke teknik? Ya karena enggak disetujui sekolah perhotelan
pengen jadi pastry chef gak kesampaian, ya udah disuruh sekolah teknik dulu. Oke. Ya udah aku selesaiin, habis itu karena aku suka doyan makan manis-manis kayak gitu, ya udah aku mau kerja dunia Oke. perbakingan deh. Oh. Dulu malah tidak disetujui oleh keluarga Enggak. untuk sekolah perhotelan ya. Enggak banget ya. Berarti tipe ini ya menurut ya. Iya harus ya. Menurut ke orang tua Tapi ya. kalau sudah kerja ya aku harus kerja sesuai passionku. Intinya keinginannya ya, seperti keinginannya apa. seperti apa. Oke, oke. gitu. Berarti dulu mengikuti keinginan orang tua dulu, tidak sekolah yang diinginkan lah ya, Iya, dengan bidang iya, yang iya, diinginkan. iya. Akhirnya lulus lah, Lulus langsung membuat ini atau ya kursus kayak- dulu Oke. ikut kursus dulu beberapa kali. Kalau udah itu coba-coba membuat ya gagal sering ya menurut saya. Oh, oke. Gagal sering banget ya udah tapi coba buat, terus habis itu akhirnya ya udah bisa muncul produk sedikit-sedikit kayak gitu. Oh, malah sempat kursus dulu ya. Ya, Tapi kalau kita, sedikit aku penasaran ya di luar LMPT seri ini. Kalau dari medok-medoknya kita lihatnya sepertinya Mama Jawa ya. Iya. Di luar Sunda gitu. Iya. Sebenarnya aslinya dari mana? Aku aslinya orang Semarang. Orang Semarang. Oh, kan arek-arek Semarang nih ya. Arek-arek Semarang. Ternyata ini orang Semarang Iya, aslinya. aslinya aku orang Semarang. Oh, kuliah di Bandung. Ya, kuliah ke Bandung. Tapi sekolah di Semarang dulu Enggak, sekolah di Bandung. Terus habis itu aku balik lagi ke Semarang dulu. Habis itu aku nikah, diboyong ke Garut. dibawa ke Garut. Jadi Iya. pindah-pindah ya. Jadi dari orang Semarang ke Bandung untuk sekolah, Iya. ditarik lagi ke Semarang. Terus habis itu Sekarang ke Garut. Berarti ke Garut itu di tahun 2017. 2017. Ke Garut itu 2017 untuk membuka si ini atau Ya awalnya? langsung kan aku awalnya udah online shop dulu di Semarang. oh di Semarang malah online Ya shop dulu? online shop dulu sempet online Oke. shop dulu, terus habis itu aku nikah, terus aku ke Garut, habis itu aku buka toko roti ini kecil-kecilan. Tapi si online shop itu dari tahun berapa? Online shop dari 2012. 2012 dan ini kue juga? Iya, 2012 aku udah terima pesanan-pesanan kue kayak gitu. Oke, 2012 pesanan kue di Semarang. Yes. Tapi belum ada brand nama brandnya Patisserie. tetap Elma Patisserie. Oh, berarti kalau dihitung udah dari lama banget sih Ya Elma lumayan ini lama ya. Si Elma ini. Si ininya. Pokoknya enak ya. Elma orangnya di depan saya. Ya apa-apa. Oh, berarti ini 2018 dengan yang tadinya online shop aja di sana. Yes. Oh, ini menarik nih. Kita yang di online shop dulu ya. 2012 kenapa online shop memilihnya? Sedangkan kayaknya 2012 kan belum sebanyak sekarang gitu ya, si Iya. e-commerce belum sebanyak yang digunakan sekarang ya nggak sih 2012 ya? Ya karena keterbatasan modal. Nggak bisa langsung buka toko roti, dan yang kedua ya bingung juga mau apa ya nih kalau misalkan kita buka toko tiba-tiba terus mau diisi apa ya nih ya, bingung kan. Kalau online shop kan kita punyanya menunya, oh ini menu aku jualan A, jualan B, jualan C, nggak banyak sampai sekarang ini kan. Nah dari itu jadi online shop dulu, terus habis itu dikembangin pas saat aku pindah ke Garut. Dikembangkan ketika pindah ke Garut. Tapi ketika online shop yang itu ketika membuka apakah sudah langsung dapat pelanggan atau kayak gimana? Enggak, harus dirintis dulu. Oh iya. Yes, sudah harus dirintis dulu. Makanya ketika membuka online kan kayaknya tantangannya lebih susah dan nggak semua orang melihat ya. Ibaratnya dengan buka toko yang orang sekitar juga kayaknya udah kenal, yang akhirnya dari mulut ke mulut akan disebarkan. Ya, betul sekali. Kalau online tuh gimana waktu itu caranya untuk menarik pelanggan ketika yang online dulu? Pakai medsos sih sebenarnya. Sudah ada medsos ya zaman dulu, tapi memang nggak seheboh sekarang ya medsosnya ya. Dari awal dari medsos dulu, dari terus kenalan-kenalan, kerabat, keluarga. Iya. Seperti Nepotisme itu dulu sih. ya. Ya, benar. Oh ini cobain ya, aku punya kue ini. Nah, nanti kalau enak kan orang akan secara nggak langsung mempromosikan ke dari mulut saudaranya. ke mulut ya. Yes, moto-moto paling efektif menurut Iya saya. paling efektif ya, Yes. karena kan biasanya dari mulut ke mulut kan spontan. Ya, ya. benar. Oh akhirnya 2012 pindah ke Garut, 2017 berarti 5 tahun Yes, dulu ya. online. Full online. Ya, full Dan online. itu masih single waktu itu ya. Masih single. Oh, berarti masih single tuh udah punya bisnis sendiri. Iya, kecil-kecilan ya. Karena suka ya pada Suka. akhirnya ketika bertemu suami menikahlah dibawa ke Garut. Garut. Suami bekerja di Garut? Enggak, atau- jadi suami dulu juga punya toko, dan habis itu aku buka toko roti, dia punya toko kelontong sendiri. Dan akhirnya kita memutuskan untuk udahlah bersatu aja deh. Bersatu aja Mengembangkan yang kira-kira berpotensi di Garut. potensinya lebih tinggi ya. Yes, betul sekali.
dan jadi toko roti kue Elma Patisserie. Oh iya, makanya ketika datang ke Garut langsung membuat ini, biasanya kan orang riset dulu segala macam dengan lama dulu kan ya biasanya. Tapi karena memang tadi itu sebelumnya udah sempat online shop dulu ya, online dulu di sananya pun ketika ke Garut tinggal mengembangkan aja. Ya betul, tinggal ngembangin terus tambah produk lagi, riset terus orang sini maunya gimana, bagaimana gitu. Tapi kenapa di antara semua kota yang banyak ya ke Garut? Ya itu karena keluarga suami saya di Garut. Keluarganya di Garut itu salah satu alasan utamanya. Iya, mau nggak mau harus di Garut. Harus di Garut ya. Tapi melihat potensi orang-orang Garut dengan yang biasanya orang Garut makan pedas ya, sampai orang tua saja, orang tua aku aja udah malas ngingetin untuk nggak makan pedas. Makan pedas asin biasanya ya. Yes, betul. Tapi apakah nggak tahu makanan manis di Garut juga sama banyak peminatnya seperti makanan asin juga? Tahu? Banyak banget juga, banyak. Ya biasanya kalau habis makan pedas-pedas nih ya, mesti mulutnya pengen yang manis. Nah, selalu begitu. Mencari penawar dari si pedasnya biasanya manis juga ya. Banyak banget. Feedbacknya juga bagus banget di Garut menurut saya. Makanan manis-manis itu. Ketika buka ini di Garut, toko kita buka deh sama suami ya, Darken. Di Darken makanya di Garut. Responnya tuh gimana pertama kali membuka si Elma Patisserie? Responnya bingung ya. Ini teh kue apa? Ini teh toko kue apa ya? Gitu. Patisserie teh naon gitu ya. Karena namanya Elma Patisserie. Iya, orang-orang namanya pasti ketawa. Seri diseringin aja. Seri gitu ya. Orang-orang bingung naon teh toko roti apa sih nih? Kayak masuk teh kayak bingung toko roti apaan kayak gitu ya, etalasinya juga kayak begini. Ya udah dari ya itu sembari kita kasih ini ya produk knowledge ya ke orang-orang. Oh ini toko roti ini andalan saya yang ini, andalan saya ini seperti ini gitu. Nah, dari orang mencoba akhirnya dia responnya positif kembali lagi. Oh, awalnya penasaran malah ya. Penasaran ini toko jadi apa? Jadi gitu. kalau penasaran tuh kita bisa bilang responnya apa ya? Bukan negatif, positif, tengah. Enggak, jadi bingung ya mungkin ya, curious ya, ya penasaran, curious gitu. Pada awalnya malah mendapatkan respon enggak yang langsung positif enggak, ya, banyak banget nih apa namanya bikin roti teh mahal, apa bikin kue teh apa mahal gitu ya. Tapi ya saya cuma ngomong cobain dulu. Nanti kalau enak bakal kembali gitu. Balik lagi ke sana. Malah awalnya aneh-aneh dan mahal. Iya. Respon awalnya tuh ke sana ya. Selalu begitu. Tapi ya saya memberikan sesuatu yang worth it ya, maksudnya ada harga ada rasa. Iya benar. Apalagi kan di dunia permanisan biasanya dengan bahan bakunya lebih mahal. Ya pasti. Bahan bakunya lebih mahal pertama. Dari alat-alatnya pun tidak murah-murah ya. Yes betul sekali. Kalau mixer aja tuh tidak ada yang hanya 10.300 nggak ada. Tidak ada. Nggak ada pakai katel juga enggak ya. Enggak. Itu kan pertama bahannya, alat-alatnya juga, terus prosesnya juga panjang ya. Iya benar. Bisa menentukan makanya keluar mungkin kata-kata mahal dari orang-orang gitu ya dengan harga sekian. Iya. Tetap menentukan harga segitu dengan proses yang panjang segala macam. Mengikuti pasar Garut dengan pendapatan Garut yang taek. Yang itu ya kalau kita tahu ya. Iya. Gimana menentukan harga dengan pasar kayak gini dari Garut? Nah, menentukan harganya ya kita ngambil untungnya jangan terlalu banyak dulu. Mancing dulu nih istilahnya. Untuk satu box ini harganya sekian. Menurut saya nih worth it ya. Maksudnya aku juga riset pasar dulu ya sebelum buka toko roti ini ya. Oh harganya kurang lebih segini. Oke, kita buatnya kurang lebih segitu aja. Jangan terlalu tinggi banget. Terlalu tinggi nggak akan ada yang nyentuh menurut saya. Betul. Ya jadi dari situ, nah rasa yang akan berbicara. Kalau sudah orang sudah ngomong, wah ini aku enak, aku pengen makan yang sesuatu yang enak nih, aku pengen roti yang enak. Jadi dia akan kembali akan membayar sesuai yang dia dapatkan. Tapi kan untuk dalam segi peruntungan, untuk Tatanya sendiri itu gimana ketika menyesuaikan, anggaplah dengan menyesuaikan. Tapi ya harus tetap ada untung ya, jangan kerja bakti ya. Kalau tidak itu sepertinya tidak akan terlihat cerah seperti sekarang ya, karena sebenarnya akan ngahulang. Benar. Ya harus ditunjukkan seperti itu. Jadi mana bisa dapat untungnya dengan segala yang tadi disampaikan. Ya itu harus harus diperhitungkan, tapi tetap harus ada untungnya. Tapi orang warga Garut harus bisa beli juga, jangan sampai terlalu mahal orang Garut nggak bisa beli itu sih sebenarnya. Berarti kan total di Garut kan tadi 2017 langsung membuka 8 tahun ya, hampir 1 tahun lah ya. Hampir 1 dekade lah, hampir 9 tahun. Betul.
sejauh ini pasar yang sering datang ya, apakah asli-asli orang Garut bahkan atau dari luar kota juga ada? Awalnya asli orang Garut dulu. Asli orang Garut Yes, dulu malah ya. awalnya. Dengan stigma aneh yang tadi ya. Ini toko apa sih? Ini mahal banget. Ini toko apaan? Nggak ngerti ya. Dari awalnya dari orang Garut dulu. Dari orang Garut dulu malah ya. Ya, dari orang Garut. Terus jadi dia memperkenalkan ke keluarga-keluarganya, ke saudaranya. Ya jadi yang pada luar kota nih kalau mau nih ke toko kue ini nih gitu loh. Jadi memperkenalnya mulut ke mulut seperti itu. Jadi ayo kalau ke Garut ini beli ini nih pisang bolonnya Elma nih di sini. Nah seperti itu. Awalnya. Lama-lama jadi orang luar kota juga pada Juga kesini. Iya. Kayaknya kalau main ke Garut kayak Mas deh Iya, untuk beli. kepengennya kuenya. begitu ya. Kepengennya ya. Iya, Kepengennya bener-bener. begitu. Berarti dari online bertahan 5 tahun. Sekarang ini 8 tahun. Iya. Dengan pelanggan kan tadinya orang Semarang semua ya. Iya. Awalnya tuh kalau online kan tadi susah tuh dapatnya. Iya. Apakah ketika buka ini udah langsung ada pembeli? Enggak lah, enggak. Oke. Harus menunggu sampai setahun 2 tahun. Sama juga ya ternyata. Sama, ketika semua buka. dari bisnis itu menurut saya nggak bisa langsung yang jeder gitu, nggak bisa. Semakin viral, maksudnya kalau zaman sekarang kan viral ya, viral gitu. Nanti bakal cepat-cepat redup, cepet Iya hilang. benar-benar. Gitu. Jadi Kalau kita viral cepat tapi konsisten dan bertahannya mungkin yang susah ya. yang paling susah didapatkan tuh konsistensi. Iya benar-benar. Konsisten, terus ada yang beli, terus jangan sampai udah viral terus habis itu gitu, habis itu redup nggak ada yang beli. Ya itu susahnya memang di dalam dunia bisnis atau itu seperti itu. Setahun 2 tahun dulu sampai mungkin udah mulai stabil lah yang Ya mulai ada yang beli dikit-dikit, ada yang kenal, ada yang langganan. Kayak udah gitu. punya langganan Ya, udah kenal ya, udah kayak udah sama Besti. betul. Oke, setahun 2 tahun dulu bisa sampai menuju ke titik itu. Iya. Dapat kesana itu. Yes, betul. Setahun 2 tahun dulu kesana. Pada awalnya dengan respon segala macam, pada akhirnya. Betul. Dan pada awal pun memang fokusnya di cake atau produk seperti apa di awal buka ini? Awal bukanya sih sebenarnya aku bawa fruit pie dan milk crepes itu ke Garut. Mungkin untuk pertama kali memperkenalkan milk crepes-nya mungkin aku membawa itu pertama kali ke Garut ya. Yes. Dan abis itu banyak yang ini yang coba-coba buat, tapi aku malah lebih seneng sih. Jadi aku bisa membawa suatu inovatif di tempat Garut ini. Jadi orang-orang nih pada mencoba Tahu membuat juga, tahu lah. Apaan sih nih kue lapis-lapis gini kok ini. Nah, dari gitu awalnya. Terus bikin fruit pie, bikin itu salah satu bestsellerku ya. Oh, itu salah satu bestsellernya ya. Sampai akhirnya mengembangkan produk-produk lain. Yes, betul. Mengembangkan produk lain, cake, pastry, dan sekarang mau merambah ke minuman mungkin. Ke minuman bahkan ya sekarang. Semoga diterima ya, semoga. Mudah-mudahan ya. Amin. Oh, jadi udah lengkap banget ya dari cake, pastry-nya, terus minumannya pun ada. Ada. Tapi mungkin sedikit pengetahuan ya untuk teman-teman yang di rumah. Cake dan pastry itu kan berarti apakah dua hal yang berbeda dong secara tidak langsung? Itu hal yang berbeda. Kalau dijelaskan secara lebih dalam tuh apa sih bedanya cake sama pastry? Kalau cake itu tuh lebih seperti kayak bolu ya, kayak misalkan lapis malang atau bolu pandan keju itu tuh cake namanya. Tapi kalau misalkan pastry itu kayak misalkan fruit pie, pisang bolon itu masuk kategori pastry. Croissant ya kalau di sini mungkin croissant. Itu croissant gitu. Coba nanti jelas croissant ya, gitu. itu termasuk kategori pastry juga gitu. Jadi Beda ya. Yang membedakan selain dari kategori yang tadi apa pembuatan dan segala macam. Ya, pembuatannya lebih tricky kalau pastry. Jauh lebih tricky. Sedikit salah, udah adonan akan dibuang. Nggak bisa langsung dipakai. Lebih rumit. Kalau pastry itu rumit sekali. Oh iya. Daripada cake ya. Kalau cake kan kita nge-mixer, udah jadi bolu gitu ya. Bantat dulu kalau saya. Oh iya benar. Saya juga ngalamin itu. Oh, ngalamin bantat juga ya? Bantat itu sudah pasti ngalamin. Oh, aku pikir biasanya karena udah sering terbiasa. Enggak. Oh, itu masalah umum dan yang selalu akan ditemui oleh wanita-wanita yang pertama kali membuat bolu bersama mamah-mamahnya, termasuk saya. Gitu ya. Bantat itu berarti pernah ketemu juga bantat? Saya sering sekali zaman dulu saya udah buang bahan banyak banget itu buat bikin cake bisa bagus, terus bikin makaron. Saya riset makaron itu sampai 3 tahun. 3 tahun itu riset makaron ya? Riset makaron. Jadi bikin kan saya nggak punya skill teknik baking ya. Jadi harus ngeriset itu bener-bener sampai 3 tahun ketemu bagaimana cara buat makaron yang bagus dan enak. Kayaknya lebih mahal dalam proses cari menu dan resepnya ya. Yes, betul. Karena banyak banget mencoba. Dan tadi 3 tahun kayaknya anggap sehari aja kita ngeluarin berapa ratus ribu ya untuk riset itu dan 3 tahun. Iya betul. Banyak banget produk yang dicoba. Itu untuk
menciptakan produk dengan kualitas yang gak main-main berarti. Yes, ya pokoknya harus premium tapi harga ramah di kantong. Harga ramah di kantong. Itu yang paling susah sih menurutku. Selama riset nih ya, kalau cake dan pastry tuh dengan kerumitan si pastry sebenarnya berarti lebih rumit pastry juga untuk risetnya ya? Ya, lebih rumit pastry, jauh. Kalau menemukan si resep-resep itu, Telma sendiri dari mana tuh? Kalau menemukan resep ya aku sih dari media sosial ya sebenarnya ya, dari lihat ke YouTube seperti itu. Nah, ya kita coba, oh ternyata nggak enak, oh ternyata ini enak. Nah, terus habis itu aku sering banget nih zaman dulu zaman di Semarang suka nongkrongin toko bahan kue. Di nongkrong. Orang mah nongkrong di kafe ya. Ini nongkrong di toko kue. Sampai udah kenal nih. Oh iya, halo. Oh, sampai bestie ya. Sampai bestie. Oh, kayaknya kenal sama yang punya toko. Oh enggak, karena sering belanja aja saya, makanya kenal gitu ya. Ini sampai mencoba semua segala merek apapun itu dicobain satu-satu sampai ketemu, oh ini rasanya harus enak. Ini yang ini nggak enak, yang merek ini enak, yang merek ini nggak enak. Sampai setiap hari aku nongkrongin terus toko bahan kue. Tapi dalam pengembangan produk nih ya, yang tadi kayak cuman ada beberapa aja sampai banyak. Dapat insight-nya tuh dari mana sebenarnya? Dia dari suka jajan. Suka aja. Kalau saya suka jajan tapi tidak menemukan insight. Jadi yang penting makan aja. Ya udah ya. Saya kalau udah keluar kota, atau kemanapun lah ya, paling suka itu pergi ke toko roti. Paling suka. Selalu ya. Jadi yang didatengin. Oh. Selalu. Jadi misalkan pergi keluar kota kemanapun ya, ke toko roti makan nih. Wah, ini kok enak banget ya gini ya. Wah, aku harus bisa nih bikin roti seperti ini nih gitu. Ya udah kita riset terus. Oh, harus bisa sampai dapat sesuai. Kalau bisa lebih enak, kenapa enggak ya? Why not ya? Kenapa enggak ya? Ya udah jadi gitu. Kalau udah enak ya udah aku jual. Oke. Gitu. Selain insight yang tadi jajan, terus dari media sosial, berarti secara murni resepnya pun ada murni dari TLM ya untuk pengembangan dan lain-lainnya dari kita sendiri. Iya, dari saya sendiri semua. Berarti sekarang si Elma Patisserie ini bersama suami juga yang suami lebih ke manajemennya ya. Iya. Saya lebih ke produksinya, pokoknya pengembangan produk apapun itu saya. Pokoknya semua itu teteh lah ya. Iya, bersama tim ya, nggak mungkin saya sendiri ya. Wah, mantap. Pengkor tangan ya, walaupun bisa pakai mesin tapi tetap aja ya, say. Oh iya benar. Karena kan emang balik lagi sih, makanya aku selalu nanyain tuh dengan ya pembisnis di bidang yang manis-manis ya. Iya. Sebenarnya sama nggak sih, sama besarnya nggak sih dengan makanan-makanan yang asin atau pedas yang kayaknya dikonsumsi setiap hari gitu ya, dengan kan rata-rata harganya pun untuk makanan asin tidak terlalu pricey ini ya maksudnya. Betul. Apakah sama tuh? Oh sama. Kata Tete pun kan sama kok banyak gitu ya. Dan bahkan kayaknya orang-orang tuh konsumen tuh rela bayar untuk teknik baking yang tradisional kayak croissant tadi ya. Dengan lipatan kan itu susah banget tekniknya ya. Tantangannya tuh kan di sana juga. Iya betul, tantangannya di sana. Karena nggak gampang bikin seperti itu tuh nggak gampang. Ya dengan ngabisin bahan seberapa banyak itu juga susah banget menurut saya. Susah banget bahannya. Udah bahannya banyak dan mahal. Itu susah banget udah. Pokoknya kalau udah masuk dunia perbakingan itu kalau mau enak berarti bahannya harus premium. Nah, tapi gimana caranya dengan bahan premium sampai ke konsumen tetap harganya masih bisa masuk ramah di kantong. Itu yang paling tantangan terberat. Iya, itu paling susah itu kan sebenarnya betul, ya. Susah. Cari susah harga dan dengan kita Garut ya kabupaten yang masih terbilang pendapatan yang masih kecil lah ya. Kayaknya beli makaron aja bisa sebulan sekali juga mikir dulu ya kayaknya untuk beberapa orang yang masih UMR-nya pengen dinaikin ya. Iya sih benar. Paling banyak komentar yang sering didapatkan ketika membuka ini ya 8 tahun apa teh? Kok mahal sih? Gitu ya. Itu mahal sih. Menanggapi hal-hal seperti kok mahal sih teh. Kok ini sih teh? Gimana teh? Cobain dulu Bu rasanya. Cobain dulu ya. Cobain dulu. Kalau enak ya kembali. Kalau nggak enak ya jangan kembali. Kalau enak kembali bukan tanggung jawab saya. Iya bukan tanggung jawab saya, bukan resiko saya loh ya. Dan akhirnya punya kembali lagi. Akhirnya dia kembali lagi ya. Aku nggak mau geningan gitu. Geningan ya. Iya benar. Pada akhirnya balik lagi ya. Itu pada akhirnya ya kesana juga. Selain tantangan yang tadi Tete dapat dari mahal nih segala macam komentar netizen dan lain-lain ya. Dengan Tete kalau tadi aku ngobrol-ngobrol kan sebagai head kokinya juga gitu ya, head bakernya juga lah kalau kita bilang. Gimana tantangan lainnya selain owner mikirin ya ini segala macam dipikirin, ini baking juga dipikirin ya dengan karyawan di bawahnya yang harus diperhatikan gitu ya.
tantangan yang paling sulit menghadapi itu kayak gimana teh sebenarnya? Tantangannya ya banyak sih sebenarnya, ke tenaga kerjanya juga ya, tenaga kerja. Mungkin anak-anak zaman sekarang Ya. aduh, misalkan buka lowongan nih saya untuk team baker, Oke. misalkan buka team baker. Mungkin yang ngelamar tuh kayak ular lah, bener 200 orang ada yang ngelamar. Mungkin Oh, iya? yes, aku buka lowongan tapi nggak semua saya ambil ya. Dilihat nih orangnya sudah ada komunikasi apa enggak. Ternyata habis saat lagi wawancara orangnya diem aja. Kayak nungguin apa gitu ya kan. Bau rusuh kayaknya nggak sih ya? Terus ada yang gimana. Nah, saya lihat dulu udah terpilih nih orang-orangnya yang ngelamar gitu ya. Terus udah, yuk, oke, aku ambil 10 orang. Oke, udah ambil 10 orang. Yang tersisa cuma mungkin yang paling bertahan 1. Oh iya, dari 10 orang yang bertahan itu Iya, 1. iya. Tapi rata-rata kalau kita klasifikasikan sih yang selalu melamar gitu, rata-rata klasifikasi usianya Usianya sebenarnya masih kecil, setelah lulus SMA biasanya. fresh graduate SMA ya. Ya. Oh, berarti Gen Z lah hitungannya ya. Yes, itu hanya Gen Z. Apakah cukup menghadapi tantangan yang sulit ketika berhadapan Sangat dengan Gen Z? sulit, Yang menurut tadinya 10 jadinya sisa 1 itu Sangat sulit sekali. dalam segi apa tuh? Mereka tuh biasanya menyerah di Dalam segi ketika apa? tidak mau berjuang. Nggak mau berjuang Oke, ya. oke. Yang kedua mungkin satu, kalau pertama kali kan saya kan training dulu ya, training dulu. Nah, sudah ketika training aja dia dikasih capek sedikit atau kasih sesuatu yang tricky atau apa, dia menyerah. Oh, anak-anak zaman sekarang Di ya. masa training aja berarti rata-rata udah pada mulai menyerah. Yes, betul. Yang bertahan ya cuma satu yang benar-benar memang mau bekerja, yang benar-benar cari uang. Oke. Iya, itu jarang banget, dan makanya kalau sampai ada itu berarti terpilih sekali. Terpilih sekali. Terpilih sekali. Biasanya Gen Z akan lebih bertahan daripada training, lebih bertahan dengan hubungan yang tidak jelas. Ya. Rata-rata ya, kok kalian bisa sih bertahan ya? Kok kalian bisa bertahan dengan hubungan yang tidak jelas itu? Tapi untuk segi pekerjaan itu sulit ya rata-rata Sulit sekarang. sekali, bener. Oke. Dari segi training aja tuh mereka berarti rata-rata sudah menyerah. Dan itu kita ngobrolin ini karena ini juga jadi salah satu bagian penting dalam segi bisnis. Yes. Dalam segi pekerjaan juga ya. Dan kayaknya Gen Z sekarang, aku juga termasuk Gen Z ya. Oh, good. Sulit untuk punya sesuatu yang sifatnya komitmen dalam segi pekerjaannya enggak sih? Betul sekali. Sulit sekali. Oke. Iya, kalau misalkan ada gitu nanti dia takut, nanti kalau aku di sini lama-lama nanti gimana ya gitu. Aku mau cari kerja lainnya lah aja, kok ternyata kerjanya kayak gini ya. Kok nggak sesuai harapannya, kerjanya seperti ini. Ya yang nggak tahu yang diharapkan mereka seperti apa, aku juga nggak tahu ya. Betul. Padahal kalau namanya kerja kan kitanya harus belajar, terus Iya, harus harus berjuang, mau ya. iya harus mau. Kan kita juga nggak buta juga ya, pasti kalau dia pintar kita pasti gajinya juga oke lah, nggak mungkin. Ya sesuai lah dengan Sesuai. kemampuannya ya. Ya betul, tapi karena anak zaman sekarang itu mungkin sudah senang rebahan atau scrolling atau bagaimana, jadi begitu. Apa ya, banyak hal-hal yang mungkin mereka rasa secara instan mereka bakal bisa lebih dapat cepat gitu lah. Iya, Mungkin tapi kan ya. nggak bisa, namanya semua mau bener. dapat sesuatu yang besar ya kita harus berjuang dulu. Iya benar-benar. Iya, Betul itu banget. kuncinya seperti itu. Kalau cuma rebahan mau dapat duit ya, aduh kepengen Iya. Bu. Aku juga mau. Aku juga kepengen. Kalau bisa seperti itu, aku tidak akan di sini, teman-teman. Ya. Sama. Benar-benar banget. Bisa sampai 8 tahun juga kan? Ya, itu perjuangan yang aduh luar biasa, Luar biasa jatuh banget. bangunnya itu bisa sampai sekarang tuh jatuh bangun. Iya, Kalau udah jatuh ya harus bangkit. Yes, gitu nggak ada menurut saya. pekerjaan yang tidak capek. Yes, semua capek. Mau jadi ownernya atau apapun semua capek. Semuanya capek. Gen Z mungkin bernapas aja capek. Iya. Napas aja capek. Pegang HP aja capek. Scroll TikTok aja kayaknya capek, tapi lebih baik scroll TikTok kayaknya ya. Iya mungkin Iya, ya. bener. Oh, dan rata-rata pekerja di internal di Alma Petrisari sekarang itu rata-rata Gen Z atau Ya kebanyakan sih Gen Z sih, tapi terpilih ya Gen Z-nya, nggak semua Gen Z seperti Isu sih, tapi yang sudah bekerja ke aku yang udah 3 tahun, 5 tahun itu udah terpilih banget. Iya. Dan kayaknya itu pun rata-rata entah ya Gen Z sekarang yang mungkin bertahan tuh dan karena dia butuh juga atau mungkin Ya tulang mungkin punggung keluarga juga ya ya. bisa Iya. jadi seperti itu. Sandwich. Yes, Kalau kita bilang sandwich. generasi sandwich ya, makanya mau gak mau bertahan gitu ya. Yes, betul. Iya, bener-bener. Betul sekali. Iya sih. Kayaknya kalau bisa ngobrol ke Gen Z yang mau bekerja di LPT Seri atau dikerja dimanapun, kira-kira apa teh yang mau diomongin ke Gen Z sekarang? Menurutku untuk semua Gen Z, kalau misalkan mau bekerja atau mau mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kalian harus daya juangnya harus benar-benar
tinggi, semangatnya harus tinggi. Ya bener. kalau misalkan dikasih sesuatu apa ya cobaan ya misalkan cobaan tuh harus dihadapi, jangan terus menyerah gitu. Kalau menyerah ya sudah nanti kalian akan menjadi apa ya, akan kayak jadi kutu loncat aja. Udahlah selesai udah nggak mau lagi, nggak bisa. Dan rata-rata jarang gajinya yang panjang. Iya jadi kutu loncat saya ngomong. Sih, ya kan? Jadi kutu loncat. 2 bulan pindah kemana? Ini nggak ini 2 bulan pindah kemana? Betul. Istilahnya kayak main video game lah. Video game itu ada levelnya kan. Level 1, level 2 sampai ke level rajanya. Kalau kalian bisa melewati cobaan level 1, level 2, level 3 sampai ke level raja ya pasti akan mendapatkan sesuatu yang besar. Iya benar. Untuk para genset, oke? Saya mau 1 tahun di sini, alhamdulillah. Pick me ya. Pick me. Saya bukan genset yang kutu loncat. Ya, jangan. Alhamdulillah ya Allah. Hashtag Salwa pick me. Itu ya pesan-pesannya. Ya betul. Harus jangan. Jadi kalau ibaratnya mah kalau orang Sunda bilang jangan bauan kalau kerja mah ya. Betul. Jangan itu passionnya atau enggak atau kayak gimana? Ya kalau maksudnya melihat juga dengan kemampuan kita sebatas apa, kalau kita mau lebih banyak mendapatkan sesuatu ya kita harus berjuang. Lebih banyak mengupgrade diri lagi. Ya betul sekali, betul. Iya benar. Itu pengalaman, kita bukan mau menyindir Gen Z ya, tapi itu pengalaman yang dirasakan juga. Jadi takut ya, dari tadi di belakang jadi takut nih. Itu kan jadi pengalaman juga Teteh sendiri kan ya, ketika di dalam tim. Nah ibaratnya kita tim, Teteh dengan Alma Patisserie timnya tuh harus punya tim yang solid juga gitu. Harus solid, harus solid. Kalau nggak solid nanti terpecah belah susah banget. Betul. Nggak bisa jadi sampai sekarang ini. Gitu. Iya benar. Berarti kalau ngomongin itu ya, balik lagi ke sana, kita ke produk nih sekarang. Kategori produknya tuh sekarang udah kategori sekarang udah jadi berbagai macam nih. Jadi ada kayak pastry, ada cake, sekarang ada dessert, dan sekarang merambah ke minuman. Ya jadi berbagai macam kategori. Udah mulai banyak kategori, udah banyak banget. Iya, kalau zaman dulu cuma mungkin cake aja gitu. Kue aja gitu ya. Atau cuman apa doang. Nah, sekarang sudah menjadi berbagai macam kategori. Udah berbagai macam kategori ya. Iya, betul. Melihat menuju penutupan kita sedikit keluar dari Alma Patisserie, melihat kondisi sekarang ya dengan persaingan di bidang perkuean ya, bidang yang manis-manis nih. Gimana melihat bidang cake atau pastry di Indonesia ya, atau khususnya di Garut sekarang, Teh Alma melihatnya seperti apa? Sangat berkembang pesat. Banyak yang masuk, banyak yang membuat toko roti. Itu menurutku saya bagus sekali. Jadi orang akan berlomba-lomba untuk berinovasi. Nggak stagnan cuma ini aja, bikin donat aja atau bikin apa. Menurut saya itu bagus banget. Semakin banyak yang masuk datang ke Garut, toko roti apapun itu akan menjadi perlombaan. Betul. Perlombaannya bukan perlombaan apa ini ya, perlombaan inovatif, inovasi. Akan secara nggak langsung, si dia buat ini, si dia buat itu ya. Kita akan secara otomatis harus berpikir untuk berinovasi dalam produknya. Iya benar. Ya itu bagus banget menurut saya. Malah sekarang berkembang pesat banget ya. Jadi banyak yang masuk ini apa bagus banget. Makanya Alma Patisserie pun sekarang mengembangkan inovasi baru yang mungkin dengan kategori yang minuman tadi. Betul. Harus produk-produk yang lebih baru atau mungkin estetik. Harus. Sekarang itu kan harus. media sosial harus dikasih makan ya. Iya betul sekali. Harus Instagramable ya. Harus Instagramable ya. Makanya jangan protes mahal ya, karena estetik itu sulit. Bikinnya aja sulit ya. Modalnya banyak ya. Modalnya juga banyak banget. Jadi ya kadang kalau orang-orang yang suka bantet bikin kue mending beli aja gitu ya, daripada bersih-bersih males ya. Harus beberes males ya udah langsung aja beli ya, kayak Alma Patisserie juga ya nih. Segala produk dan kategori yang banyak banget kalau dijajarkan di sini semuanya kayaknya meja juga akan penuh banget. Iya enggak sih? Tapi kalau andalan sekarang setelah dengan banyaknya produk apa tuh? Produk apa sekarang? Produk andalanku sekarang pisang bolen. Pisang bolen. Kayaknya untuk cocok untuk dijajakan oleh-oleh juga ya untuk si pisang semoga toko kue saya ini bisa menjadi salah satu brand toko oleh-oleh yang ada di Garut dan membanggakan nama Garut. Mudah-mudahan ya. Pertanyaan menuju penutup nih Teh. Sebagai owner, founder, sebagai head baker juga ya. Bagaimana Teteh mengatur waktu untuk antara waktu produksinya gimana, kreativitas resepnya, inovasinya seperti apa, dan juga manajemennya seperti apa? Gimana Teteh membagi waktu itu? Kalau dulu sih saya rangkap semua ya, tapi saya berpikir kalau kita mau berkembang kita harus punya tim. Nggak bisa, misalkan saya ambil semua itu nggak akan bisa, nggak akan ada waktunya. Jadi kita harus punya tim manajemen, tim produksi, tim R&D kita harus punya. Nah kita harus delegate bersama-sama dan harus percaya.
Gitu sih Pak, intinya sih kalau kita mau berkembang ya. Nih, Iya. harus ada timnya, balik lagi manusia tidak bisa hidup sendiri Iya, ya. betul Benar-benar. sekali. Harus ada saling, dan Harus saling. itu pun melalui proses yang panjang banget Sangat panjang untuk sekali. dapat tim yang bisa klop dan baik. Betul banget. Bahkan sama suaminya sendiri saja mungkin sering bertabrakan sering. banget ya. Nah, apalagi dengan orang lain ya yang Iya baru betul, ketemu. Iya, betul. Tapi benar-benar. kita harus kembali lagi, kita harus percaya satu sama lain. Iya, benar. Gitu. Karena percaya harganya mahal sekali. Benar, kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan materi ya. Betul. Benar banget. Sekali tercorengkan, wah, Sudah selesai. langsung trust isu ya, dari sana Iya. masih sulit banget. Kalau Betul terakhir banget. nih Teh, apa mungkin mimpi kedepannya selain yang tadi ya, pengen jadi salah satu brand yang bisa membawa nama Garut keluar juga, mimpi dan kalau rencana kedepannya untuk si Elma Patisserie mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan, dan 2 tahun lagi kan udah mau 10 tahun nih. Kira-kira ada rencana dan mimpi apa nih untuk Elma Patisserie? Sebenarnya mimpinya cuma itu sih, membawa nama Garut itu, kalau misalkan datang ke Garut ya bawa oleh-olehnya dari toko kue Elma Patisserie, karena saya hanya membuat di Garut saja. Only di Garut ya? Only di Garut. Hanya membuat di Garut. Jadi kalau misalkan ke Garut, siapapun keluarga atau singgah ya bawa oleh-olehnya dari toko kue Elma Patisserie Garut. Garut ya. Yes. Garut Pride. Garut Pride. Benar-benar. Ya. Garut Pride ini mah Harus benar-benar Garut dari Pride. Tapi nggak ada kemungkinan untuk membuka Elma Patisserie di luar sana? Mungkin sejauh ini mungkin belum dulu Belum ya? Belum dulu ya. Saya pengen bener-bener membawa Di Garut fokus ke ya? Garut dulu. Oh, iya. Makanya saya bilang orang Garut, ini mah udah orang Garut Ya, sama aja. Asgarnya. Udah Asgar, ini mah udah asli Garut karena udah secinta itu juga sama Garut Yes, dengan produk-produknya. Iya betul. Masya Allah, mudah-mudahan selalu rencana-rencananya, impian-impiannya membawa nama Garut melalui bidang bisnis bakery dan pastry ini mudah-mudahan segera terwujud nih Teh Elma. Amin. Tepuk tangan dong untuk Teh Elma dan Elma Patisserie hari ini. Masya Allah. Ceket nih, Masya Allah. Banyak sekali tadi ilmu-ilmu juga yang bisa kita dapat ya, mulai dari bidang perkuehan, permanisan dan segala macam, dan di bidang bisnisnya pun ya. Iya. Bidang bisnisnya pun sebenarnya kita kalau obrolan topik kita tuh hari ini banyak banget ya, cuman karena ya keterbatasan waktu dan lain-lainnya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bersama Teh Elma dan Elma Patisserie di waktu-waktu lainnya. Siap. Terima kasih sudah main ke Suara Garut Teh Elma. Terima kasih juga Teteh. Salam. Suara Garut juga sudah mengundang saya ke sini. Mudah-mudahan tidak bosan dan tidak kapok main ke sini. Iya, enggak lah pasti. Mudah-mudahan ya, salam untuk semua tim Elma Patisserie dan juga anak-anak di rumah. Ya, terima kasih. Sehat selalu Teh Elma, tepuk tangan sekali lagi untuk Teh Elma Patisserie. Terima kasih juga untuk warganet yang selalu setia menonton podcast kami ya hari ini bersama Elma. Mudah-mudahan Teh Elma dan aku bisa memberikan banyak sekali manfaat juga pengetahuan untuk teman-teman warganet yang ada di rumah. Aku juga punya informasi untuk teman-teman warganet yang ingin memberitakan sesuatu atau fakta-fakta dan isu di sekitar warganet dan mau kita up nih di media Suara Garut, langsung aja hubungi ke nomor 0811220335. Jangan lupa juga untuk tadi follow di mana Teh Instagram Elma Patisserie? Di Elma Patisserie. Langsung aja di follow ya untuk tahu informasi mengenai kue-kue yang ada di sana, atau mungkin Langsung ada ke tokonya Jalan Cimanuk 147A atau Jalan Cimanuk 143 Jaya Raga Garut. Oke, di Jaya Raga ya, deket Jaya banget tuh ya, di tengah-tengah banget, langsung aja ya. Tadi sekalian follow di Instagramnya, atau yang mau langsung beli langsung aja ke tokonya di Jaya Raga ya. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram suaragarut.id untuk tahu berita-berita up to date apa aja yang terjadi di Garut dan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk Agrapanda Furniture, Asga Umroh, Asga Tour, dan juga Garut Souvenir yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Terakhir, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kami supaya kami makin semangat untuk up video podcast dengan narasumber yang keren-keren lainnya. Kalau gitu, aku Teh Elma dan juga Elma Patisserie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.